Iblis itu Yesus beda, Bang, penyiaran. sendiri, Yesus sendiri yang bilang, salah satu di antara muridku itu iblis. Waktu dia perjamuan malam pasca, nanti yang dikasih beri roti oleh Yesus itulah dia iblisnya. Kau pongok kali jadi orang Kristen, makanya pergi ke Bang, gereja, colok-colok kamu pantatmu. aja nggak mempercayai Yesus itu, Bang. Apa? Kamu aja nggak mempercayai Yesus itu disalib. Yang jadi pertanyaan aku sekarang kan gini, Bang. Soalnya Bang Pariban, Pariban di Bibelmu sendiri Yesus itu nggak disalib, Bibelmu yang bilang, Firman Tuhan yang bilang, nggak paksa. Iya, menurut Islam, Isa Al-Masih mau disalib Menurut apa enggak? Mau disalib Bibelmu, kenapa, Bang? Nabi Isa itu yang sama dengan Yesus Kristus itu nggak disalib. Menurut Bibelmu juga. Mana datanya? Buka Lukas 24 nomor 44. Yesus bilang harus tergenapi tentang aku yang ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kalau kita buka di dalam kitab Mazmur 91, perikopnya saja di situ Yesus dalam lindungan Elohim. Nggak mungkin orang yang dilindungi Elohim itu mati. Mana nyampe otaknya Pariban. Nggak nyampe otaknya Pariban di situ. Balik lagi ke pertanyaan aku. Coba lihat aja. Pertanyaan aku tadi kan yang disalib itu kan si Yudas Iskariot. Si Yudas Iskariot ini harus disamakan wajahnya ini ke wajah Isa Al-Masih. Iya kan? Kalau nggak wajah Isa Al-Masih, nggak mungkin jadi salib. Ya iyalah. Iya kan? Ya iyalah, ya betul. Sekarang, kenapa sih harus muka Isa Al-Masih? Sementara Isa Al-Masih itu kata kalian itu nggak disalib, ya dia diangkat ke surga. Pertanyaan aku sekarang, kenapa si Yudas Iskariot ini tadi harus ditumbalkan, harus dikorbankan menjadi wajah si Isa Al-Masih ini biar disalib? Oke. Nah gitu dong pertanyaannya. Itu ada di dalam kitabmu sendiri. Udah mulai pinter dia. Menurut Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini Bibelmu yang bilang nih? Kau perhatikan dulu ya. Nanti kau tanggapin. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Aku jawab. Ini kebetulan ada Pak Pendeta juga. Gak mau menurut Bibel. Kamu diam dulu biar kami tunjuk. Nggak mau. Kenapa harus Yudas? Di sini kita lihat datanya nih. Kenapa harus Yudas? Pertama, saya sapa dulu Pak Pendeta Petrus Suat. Pak Riban di-mute dulu. Ini pendeta, ada kawan pendeta ini, Bapak Pendeta. Diam dulu. Pendeta mau enggak? Abang percaya? Jangan kau bantah pendeta. Kau ini, Pak Pendeta Petrus Suat. Tunggu dulu. Woi. Kenapa kau kejar-kejar? Jangan bodoh-bodohi aku. Kamu jangan bodoh-bodohi aku. Kamu percaya tidak? Kau diam dulu. Izin Pak Pendeta ya. Selamat sore Pak Pendeta. Aku mau izin tunjukin kenapa lebih pantas Yudas yang disalib daripada Yesus. Aku mau tunjukin dalam kitab teman-teman Kristen sendiri. Biar teman-teman Kristen di-mute dulu nih teman si Pariban, di-mute dulu si Pariban ini biar tidak berisik. Datanya teman-teman itu ada di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7. Di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu. Di-mute dulu teman-teman ini yang moderator, di-mute dulu Pariban biar tidak longor. Jadi kata Elohim teman-teman, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dalam kurung yaitu Yesus, ya, Yesus. Orang yang tidak bersalah dalam kurung Yesus. Biar teman-teman Kristen paham dan mengerti. Orang yang sabar dulu kau. Jadi kau mau katakan Yesus itu orang yang tidak benar, begitu? Orang bersalah. Bang Ahmad, Kau mau bilang Yesus itu orang bersalah? Kutanya dulu samamu, apa dosa Yesus? Apa dosa Yesus? Apa salah Yesus? Bang Ahmad, kita laki-laki Bang Apa Ahmad. salah Yesus? Jawab. Apa kesalahan Yesus sehingga dia mau disalib? Apa kesalahannya? Silakan kau jawab. Kita Bang, laki-laki kita Bang. Kau jawab Pariban. Kesalahan Yesus apa? Laki-laki enggak kau? Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar itu tidak boleh kau bunuh. Nih, perintah Elohim. Perintah Tuhan. Kau mau diskusi apa enggak? Kamu Izin saja Pak tidak Pendeta, mempercayai Yesus itu. ini jemaatnya ini agak liar sedikit, saya mohon maaf ya.
Kenapa lebih pantas Yudas Ya, selamat di siang. Iya, selamat siang menjelang sore Pak Pendeta. Izin Pak Riban, kau diam dulu. Ini ada pendetamu, kasih pendetamu aja. Jangan kau bikin malu-malu Kristen yang lain. Ya, kau mute aja dulu. Kau belajar. Kau simak baik-baik pemaparan kami. Oke? Kau enggak lagi. Kau diam dulu. Jadi di dalam Keluaran 23 nomor 7, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tuh. Sebab Elohim sabar dulu. Ini ada sampai ayat 8 ini. Sebab aku Elohim tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Elohim itu nggak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan fakta. Memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Tuh. Pertanyaan saya kepada Pariban, siapa yang makan suap sehingga Yesus itu ditangkap? Silakan dijawab. Oke Bang Ahmad, kalau kamu memang laki-laki, pertanyaan itu adalah, kamu terima nggak Yesus disalib? Angel tuturane. Yang kita bahas tadi, Isa Al-Masih itu digantikan wajahnya. Kenapa kamu jadi bahas Yesus? Kamu aja gak mengaku Yesus. Memang Ngomong Isa Al-Masih sama Yesus itu dobol. menurutmu sama kan? Gak laki-laki kau. Ya, coba konteks yang tadi, Bang Fandi itu. Keluaran berapa tadi? Keluaran 23 nomor 7, Pak. Nah, itu menjadi dasar pemikiran apa di situ, teman-teman Muslim. Bahwa Elohim mengatakan orang benar itu tidak boleh dibunuh. Nah, Di nomor konteksnya tidak boleh 8-nya, dibunuh. ya, di nomor 8-nya Elohim mengatakan tentang suap membuat orang itu memutarbalikkan fakta. Lalu hubungan dengan Yesus disalibkan apa? Apakah Yesus orang bersalah atau orang benar, Pak, kalau dia boleh dibunuh? Nah, coba ini. Kebetulan itu Bang Fandi tadi udah buka Alkitab. Saya minta tolong ditunjukin ayatnya. Bisa? Supaya saya jawab dari Alkitab itu sendiri. Silakan. Ya, silakan. Minta tolong, Bang Fandi. Bisa? Disebutkan aja, Pak. Yang mana maksudnya? Di Iya, Pak 2 Pendeta, Korintus, maksud Anda di 2 Korintus? pasal 5. 2 Korintus berapa? 2 Korintus pasal 5. Pasal 5 ayat 20 dan 21. 2 Korintus pasal 5, 20, 21 ya. Saya baca. Ya, Pasal 5, 20. Ini tulisan Paulus ya, Pak ya? ya bagi orang Kristen firman Betul? Allah. Oh, tulisan Ya, Paulus bagi juga orang firman Kristen, Allah. Betul. Oh, oke, saya baca. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Oke? Lalu Ya. yang membuat dia Jadi berdosa dia siapa, Pak? Ya kan di ayat 21-nya jelas. Iya, pertanyaan saya, yang membuat Coba dia dibaca. berdosa siapa, Pak? Iya, yang membuat dia berdosa siapa, Pak? Sebenarnya kan tidak perlu ditanya. Ayat 21 nih saya bacakan lagi. Iya, silakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Oke, yang menjadi Dari situ pertanyaan siapa? saya, ya, yang menjadi pertanyaan saya, yang membuat dia berdosa siapa, Pak? Dia tidak berbuat dosa,
Dia yang tidak mengenal dosa, tidak mengenal, bukan berbuat dosa. Dia yang tidak mengenal dosa, tetapi telah dibuatnya Ya. menjadi dosa. Siapa karena yang kita. membuatnya siapa, Pak? Yang membuatnya dia berdosa siapa, Pak? Ya, diposisikan berdosa. Ya, oleh siapa? Ya, di hadapan Allah. Allah apa Paulus, Pak? Ya, konteksnya kan dilihat di situ. Pertanyaan Saudara saya, bilang Allah. itu Paulus Sebentar, kalau saudara berkata itu Paulus, dasar pemikiran saudara apa dari teks itu? Oke. Kan gini loh, kita membaca teks, kita harus betul-betul memahami teks itu. Baik Bapak secara tahu kan gramatikal. 2 Korintus, ya oke baik. 2 Korintus itu diawali dengan pasal 1 nomor 1, Pak. Dari Allah yang oleh kehendak Paulus menjadi rasul, begitu kan, Pak? Pak, Jadi sekarang saudara mau mempersoalkan 2 Korintus. loh, Nah, bukan mempersoalkan karena Anda Kalau saudara membawakan Nah. Anda membawakan bahwa dalil yang dikeluarkan makanya kan- oleh Paulus membuat Yesus berdosa. Betul? iya. Jadi saudara Iya. kan mempolemikan. Oh, bukan, Saudara Anda yang membawa di mempolemikan sini. Tulisan No, saya Pak. membawa sebagai dukungan argumentasi. Oke, sabar. Saya Sedangkan ulangi dulu. saudara mempolimikannya. Nah sekarang Sebentar. ini saudara Sebentar. menerima. Sabar, teks Pak. konteks Sabar, ini. Pak. Sabar, boleh Pak? Kita Dari tadi luruskan saya dulu. sabar. Ya, saya luruskan dulu. Nah, Dalil yang mengenai di saya khawatir Anda perjanjian salah lama. lurus. Nah, oke. Sabar dulu Pak, jangan tantrum. Yang kita bawa tadi Ada tentang tantrum. keluaran, loh Pak. Keluaran 23 nomor 7, jangan membawa dirimu ke dalam perkara dusta. Orang benar janganlah kau bunuh. Orang salah tidak dibenarkan. Ini Elohim ini yang mengatakan, Tuhan perjanjian lama. Datang Anda membawakan dalil 2 Korintus, Pak. Yang Anda pahami di situ firman Tuhan, bukan perkataan Paulus. Sekarang kok sebentar. Sabar dulu. Konteks keluar. Nah, satu-satu. Konteks keluaran yang kamu maksud itu bicara apa? Bicara Itu tentang penghakiman. orang benar itu tidak boleh dibunuh, Pak. Poinnya di situ kita ambil karena Yesus mengatakan di Berarti kan Lukas. Aduh, ini nih kalau nggak NPD nggak mau gantian. Kita coba kan dari tadi gantian-gantian, saudara Pak. ngomong. Saya hanya bertanya aja, saya bukan bernarasi. Makanya saya bertanya konteks di keluaran yang saudara ajukan sebagai argumen itu konteksnya bicara untuk pihak pertama atau pihak kedua ketiga. Pihak siapa maksudnya, Pak? Nah, kan kamu bingung gimana sih? Loh, Anda yang bertanya tentang konteks ini kemudian ke pihak berapa Nah, pihak saya berapa bertanya, Anda tidak kan bicara. kamu bawa, nah sebentar, kamu kan bawa data itu, Iya. kamu bawa data itu, makanya saya tanya. Nah, itu data yang saudara bawa, yang tadi saudara bawa ajukan, itu untuk pihak keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang tidak boleh dibunuh. Coba Anda jelaskan dulu, pihak pertama siapa, pihak kedua siapa, gitu Pak, biar nggak nyambung gitu Pak. Nah, kan saya minimal kan saudara bawa data. Kalau saudara bawa data, saudara kan harus sudah bisa mempertanggungjawabkan data itu. Ini kan Betul. uji material. Nah, dan ternyata kenapa harus diuji, kelihatan Pak? saudara gugur. Ya saya Gugur uji dari mana, Pak? sejauh mana saudara memahami kitab suci kami. Ya, Oh, buktinya kitab bisa suci ya menjawab. Pak ya? Oh, maksudnya Ya, lebih kitab ke suci. literal. Bukan kita bahas tentang penyalipan. Bukan literal. Saya bahas penyalipan, maka kan saudara bawa teks. Nah, ketika Oke. saudara bawa teks, saya bertanya, apakah di dalam pemikiran saudara, saudara memahami konteks dari teks tersebut? Konteks dari teks tersebut. Anda orang Protestan, sola scriptura paham nggak? Ini kemana-mana, enggak yang tadi Loh, saudara bawa Anda itu yang keluar. kemana-mana gitu loh. Kalau Anda memang mau berbasis kepada sola scriptura, loh kok ketawa iblis? Ya, Jangan nangis dong, Pak. Ya, boleh? Sola scriptura. Kita gini, Pak.
Bagaimana lagi? Mau bawa kemana lagi? Dari Keluaran ke Sola Scriptura. Sekarang mau kemana lagi? Sendiri yang mengatakan tentang teks dan konteks. Bertanya tentang pihak pertama, kedua. Saya menjawab, Anda paham nggak tentang Sola Scriptura? Jangan Dari berektorika, Keluaran. Pak. Sebentar. Dari Keluaran, Iya. sekarang kamu keluar lagi ke Sola Scriptura. Apa hubungannya Keluaran yang kamu bawa itu dengan Sola Scriptura? Oke, jangan memperlihatkan NPD, Pak, jadi manusia, Pak. Anda Bukan. membawa. Saya, Loh, kalau bukan, kan Anda yang mengajak tadi berpikir. sekarang gini. Anda yang coba Kau dengarkan. muter-muter Sola Keluaran. Yang muter Sola kau, Scriptura. yang muter kau. Kau mengatakan maksudnya pihak gini, pertama, pihak kedua. memunculkan tema-tema baru, pakai dalil, tapi tidak memahami dalil. Jadi larinya kemana-mana. Sekarang kan gini. Oke, pemahaman Kalau kita dalil mau menurut ketat kamu pada- seperti apa? Coba kamu sekarang ini kan saya bawakan nggak tentang usah. penyalipan. Ya, Enggak, dengarkan. kan kamu yang mau Kamu menggugat. jangan Kamu mau menggugat mengirim penyalipan opini, Yesus. jangan Nah, menguasai sekarang kan panggung. kamu mau menggugat. Kamu mau diskusi atau Makanya tidak? Saya tanya. Kamu mau diskusi atau tidak? Saya dari tadi kan saya enggak ngotot. Ini Bukan kan saya cuma pemahaman. Aku juga nggak ngotot, tetapi kamu membawa penggiringan bahwa seolah kamu yang paling jago memahami tentang Sola Scriptura. Apa yang kamu maksud dengan pihak kalau saya satu, orang- pihak kedua? kan kamu sudah mulai ketakutan. Kan kamu yang Loh, nggak ada yang takut membawa. samamu. Kau jumpa sama saya, nggak takut. Jangan framing. Bukan, Mas. Masa pendeta framing? Nah, Loh, nah, sama sekarang aja gini. jumatan. Kamu Jemaat kan mulai kayak begini, ketakutan. pendetanya begini. Saya- Apa itu? Nah, saya kan tanya. Kamu kan bawa Keluaran. Makanya Iya. saya tanya. Konteks di Keluaran itu yang kamu pahami seperti apa? Keluaran Yang tidak 20. boleh orang Makanya yang tidak dengarkan. sebentar, orang Biasakan mendengarkan. Makanya dengarkan Ini dulu narasi bukan- saya, baru kamu. Dari tadi kan saya bertanya, saya belum membuat pernyataan apapun. Makanya saya kan ini pertanyaan klarifikasi, sejauh mana kamu memahami ayat yang kamu pakai sebagai dasar untuk menyerang penyaliban Yesus. Menyerang. Keluaran pasal berapa itu? Ya kan kamu menyerang, kamu bilang Yesus tidak disalibkan. Sedangkan kami percaya Yesus disalibkan. Coba tunjukkan di dalam 4 gospel bahwa Yesus benar-benar disalib. Pernyataan Yesus sendiri. Di mana? Makanya kan kamu nggak coba sekarang kamu yang Fakta baca, penyalipan. saya yang sebutkan ayatnya. Dengarkan. Di dalam Pertanyaan saya di simak dalam baik-baik. Injil. Injil dari mana? Injil dari Hong Kong. Sejak Iya. kapan orang di luar Kamu negeri nggak tahu terima itu, Injil? tapi kami percaya Jangan Injil. penipu, jangan menjadi penipu, Pak Pendeta, ya. Ya memang. Jangan jadi Injil penipu kan bahasa dong. Indonesia, mana orang luar negeri tahu. Bahasa Arab itu, jangan ngaku-ngaku. Gimana? Masa pendeta penipu gimana sih? Oh, tulisannya. Udah jelas abjadnya beda. Abjad Arab dan abjad Itu Indonesia nyolong aja namanya, beda. Pak. Itu nyolong Itu kan namanya. Maling biasa nggak apa-apa. Oke. INJIL. Nah, Bahasa sekarang saya apa tanya, itu? bahasa Arab Bahasa ada huruf apa I itu? yang itu, Bahasa apa N itu? seperti itu, J Bahasa apa itu? ya Injil, Injil itu I apa E? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Injil. itu asli kosakata bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Apanya? Asli kosakata. Apanya? Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Bisa. sudah ada Kalau atau belum saudara- kosakata Injil itu? Kalau kamu tanya bahwa itu serapannya di mana? Iya, itu serapan dari mana? Kata Injil itu, ya kata Injil itu dari bahasa Yunani, Evangelion. Yunani gondolmu. Coba Diterjemahkan. tunjukkan literatur Iya. yang tertulis di original teks Injil. Indonesia jadi Injil. Dengerin. Jangan pura-pura Kalau bego, bahasa Pak. Anda Arab, pendeta, Pak. Dia pakai tulisan Arab. Ntar dulu, jangan ngeklaim. Tunjukkan Ya kan di ini bahasa original teks Indonesia. Koine Kalau Greek. saudara Nggak mau tanya dengerin. ori- Tak gedein Nah, suaraku, kalau tak gedein. saudara tanya, Tak gedein suaraku kalau main iya, gede-gedean suara. besarin. Kalau Nah, kayak saya gini ini tadi pendeta saya macam santai, apa santai. ini? Jadi gini. Loh, saya juga santai. Nah, Kalau Anda itu. sudah menipu, Iya. kalau Anda sudah menipu, Nah, bilang siapa yang saja. menipu? Kamu yang Oke, tertipu. Injil itu original Nah, teks kamu bahasa yang apa? tertipu. Original teks Injil Makanya dari saya mana? tanya, original. Kalau Original originalnya teks Injil Evangelion. dari mana? Oke, Evangelion. Evangelion itu Injil atau itu original teks Koine Greek? Hah? Evangelion itu
Koine Greek atau original Iya, teksnya? itu dari, ya dia kan original teks perjanjian baru kan memang Greek. Matamu, wah penipu ini, wah. Oh, Sana-sana. gitu. Pendeta kok kayak gitu, malu-maluin Kristen, serius. Jadi Pak Pendeta nggak tahu mana. Kalau kamu mau online sama saya, offline, saya datengin gerejamu di mana. Kita diskusi online atau offline. DM gerejamu, kita ketemuan di gerejamu. Kalau kau salah sebut lagi, ku tempeleng kamu, serius. Saya paling anti orang yang melakukan penyesatan publik. Ya. Anda gerombolan kalian 10 pendeta, lawan saya 1. Tentang teks asli Injil itu diakui di dalam Koine Greek. Ada yang ngomong begitu lagi, tak tempeleng lah, serius. Jangan melakukan pembodohan publik ya. Kalau maling ngaku maling aja. Injil itu dalam bahasa Arab. Kenapa kamu malu sekali gitu loh, jadi pendeta itu bukan menjadi apa namanya, pengajar yang baik. Penipu kau memang. Apa yang mau didiskusikan? Sementara retorika, kita membangun suatu narasi, diterima tidak diterima, kita tidak menyerang. Dalil bahwa Elohim di perjanjian lama, orang benar itu tidak boleh dibunuh. Bilang pihak 1, pihak 2, nggak ada urusan. Ketampol tadi dia bawa 2 Korintus pasal 5 nomor 21. Ya, diskusi ya. Ini perkataan Paulus merubah Yesus itu menjadi berdosa. Ya, diskusi ya. Sabar dulu, dengarkan dulu gantian ya, gantian dulu. Sabar dulu, kalau kau mau sabar dengarkan, kalau enggak turun di bawah. Ini saudara-saudara muslim yang di bawah juga biar teredukasi. Seorang pendeta tanpa rasa hormat, ya. Dia mengatakan tuh Paulus firman Tuhan. Firman Tuhan. Ini tentang Galatia 4 nomor 19, dia bersalin, itu firman Tuhan. Sakit bersalin lagi, itu firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 19 nomor 9, dia tiap hari mengajar di ruang kuliah. Paulus dosen, firman Tuhan. Ini pendeta loh macam kayak begitu. Karena Anda yang berusaha untuk retorika, ini ranah publik, kita terapkan adalah akademis Pak, edukatif. Kita tidak menyerang, lagi diskusi. Kalau ada dalil orang benar tidak boleh dibunuh, Yesus kan tidak bersalah nih, Yesus orang benar. Anda sudah menjawab bahwa Paulus yang membuat dia berdosa. Anda itu sudah kena Pak, psikis Anda sudah mencret. Mengalihkan lagi ke Keluaran 23. Jangan jadi pendeta lah kalau penipu. Kasihan duit jemaat. Ya, silakan DM saya, tuntut saya, mau offline dengan saya silakan. Mau di gereja Anda boleh. Mau di rumah Anda juga boleh. Tapi ingat, kalau Anda menyesatkan publik, saya nggak segan-segan nempeleng Anda, serius. Ya silakan, anak Medan. Apa yang kita mau bahas? Mau dilanjutkan? Sabar Silakan. dulu Kang Dito, ini kita sapa dulu yang lain ini, ada beberapa yang naik, ada 24K gold sama Yupendri. Bang Yupendri agamanya apa Bang? Saya Muslim, saudaraku. Ya, assalamualaikum Bang, makasih banyak yang sudah naik ya. Kasih pernyataan bang. Oke lanjut, yang lain yang Kristen. Aku. Sebentar, ini ada pendeta mau minta naik lagi Kang Dito, gimana nih? Kang Dito mau nipu lagi dia nih. Ya kalau sudah memang mau diskusi baik-baik kita. Nggak usah berspekulasi. Dito, bentar aja, nggak lama-lama, bentar. Bentar dulu Bang Ben, sabar, ini ada pendeta, hargain dong. Siapa tahu mau nipu lagi, nggak apa-apa. Oke. Saya ini hanya mau begini, bentar aja. Saya hanya mau jelaskan, kalian ini korban penipuan, ditipu kalian. Yang nipu itu kamu, Iya. weh. Maksud gini,
Masa kata Injil, Injil itu bahasa Indonesia, INJIL itu bahasa Nah, Indonesia. tuh. Nah, Itu Wah, saking izin Kang Dito, tololnya boleh nih. boleh saya masuk. Kang Dito boleh Ya, saya silakan. masuk. urusan apa? Ayo Oke, silakan. Pak Pendeta, izin Pak Pendeta, saya besarkan layarnya supaya teman-teman Muslim di bawah dan Kristen itu bisa teredukasi. Tampilin dong, Injil itu bahasa Indonesia, tampilin dong. Ayo, silakan. Injil bahasa Indonesia. Ya jelas ini tulisan Enggak, Indonesia kalau kok. pakai air hanya air mulut, Pak. Kalau hanya pakai air mulut nggak laku di sini, Pak. Enggak, di Alkitab kami ada. Ah, coba sekarang Literasinya, Kos Pak, Bapak buka. dapat dari mana Injil itu Iya, bahasa iya. kan? Iya kan ini bahasa Indonesia, INJIL, Injil. Itu dapatnya Itu dari bahasa mana? apa? Jangan berangan-angan, Pak Pendeta. Nah, Paham nggak maksud makanya saya? kalau kamu bilang Data primer kamu kalau- yang bisa Anda nah, tunjukkan. sekarang kamu kata Bang, jangan marah-marah dulu, Bang. Saya ya cuma silakan, ada yang marah-marah. Saya ada saya cuma tuntut silakan. data berdasarkan air mulut yang Pak Pendeta keluarkan mengatakan Injil itu adalah bahasa Indonesia, tunjuk literasi. Biar kawan-kawan Muslim dan Kristen edukasi, belajar di sini. Silakan Pak Pendeta. Ya, Roma 1 ayat 16. Oh, Roma pula ya. Pak Pendeta, monitor. Hanya etimologi Injil itu Pak dari Pendeta. mana? Nah, kalau kita Pak bicara Pendeta. etimologi itu beda. Tapi kalau Pendeta. hanya kata INJIL itu bahasa Pendeta. Indonesia. Karena sudah baku. Itu sudah dipakai, sudah dibakukan. Pak Pendeta. Ya, kecuali ada perubahan. Izin Pak Pendeta, coba dengarkan dulu apa yang saya tanyakan. Tunjukkan sumber primer. Kenapa atau apa dan dari mana Injil itu berasal? Dari bahasa apa? Nih, kayak gini nih, kayak Kang Dito nih. Coba aku kasih contoh. Silakan Kang Dito. Ini contohnya Pak Pendeta. Ini caranya belajar. Ini caranya. Kita izin teman-teman yang mengajarin pendeta ya, izin ya. Ayo silakan. Ini di surah Al-Maidah ayat 46. Nih. Injil. Nih. Mau saya baca full ayatnya? Boleh? Wa qafaina ala asrihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhim minat Taurata wa tainahul Injil. Nih Pak. Ini yang punya apa? Pak Pendeta. Makanya jangan tipu-tipu. Izin Nah, dulu Kang Dito. terjemahan. Sekarang Kang Dito Ini kan udah terjemahannya. tunjukin tuh original Bentar, teksnya. terjemahan dulu. iya, silakan. Oke. Huruf alfabetnya nih. Terjemahannya dulu. Kami menurunkan Injil nih kepadanya nih. Injil kepadanya. Dari mana yang diterjemahkan menjadi INJIL ini? Nih. Masa pendeta kayak gini sekolah teologi bayar pakai apa nih? Oke, izin Pak Pendeta silakan dibukain original teksnya. Mohon maaf Pak Pendeta Ibrani maupun Yunani. Mungkin Pak Pendeta bisa menunjukkan Injil itu dari kata apa dan definisinya apa. Silakan Pak Pendeta. Itu belajar namanya, edukasi. Silakan Pak Pendeta. Itu yang ditunjukkan Kang Dito, itu bahasa Arab. Itu kan bahasa Arab, tulisan Iya, Arab. memang Injil bahasa Itu Arab, Pak, ditanya ke bukan orang. bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini, Pak Pendeta, Injil itu bahasa Arab bukan bahasa Yunani. Coba Pak Pendeta tunjukin, makanya kami tuntut bukti, data. Mana datanya di dalam original teks Yunani? Misalkan ada tertulis Anggeryong, kayak gitu misalkan ya kan. Tiba-tiba terjemahannya ke bahasa Indonesia Injil. Itu dari mana? Kenapa bisa lari ke situ? Itu dari mana sumbernya? Silakan Pak Pendeta. nah makanya gini, kalau ditanya Injil, Injil itu bahasa Indonesia. Data Bisa salah Pak. Dari bahasa apa? Sebentar. Itu sudah salah. Mana Saya belum datanya? ngomong sudah disalahkan, gimana sih? Datanya mana? Kami belajar Pak Pendeta Iya. nggak belajar, makanya saya Ya, ini salahkan. kan di Roma 1 ayat, sebentar, Roma 1 ayat 16 itu kameranya jelas. dibuka. Original teks kayak Kang Dito tadi original teksnya ditunjukin. Coba dari Pak Pendeta coba. Dengan hormat Pak Kan Pendeta saudara tanya mana datanya kata dengan Injil. hormat original teksnya Bible itu
ada tertulis Injil. Itu dari mana? Silakan Pak Pendeta. Ini edukasi loh, ilmu loh. Pak Pendeta tunjukin ilmu dong. Nah, ini. Tunggu dulu, ambil Alkitab. Ini lihat ya. Jangan terjemahannya original teksnya Pak. Original teksnya mana? Sebentar. Makanya saudara kata Injil itu dari mana? Gini, nih. Original teksnya Pak, original teks. Aku yang mana bantu mau. Injil? Aku bantu. Ini. Aku Saya bantu tunjukin tunjuk. sendok nih. Iya, Sebentar, Pak Pendeta. saya tunjukin. Nah, itu Pak Pendeta Sebentar. belajar nggak? Coba lihat ini dulu. Belajar nggak original teks? Ini Pak Pendeta? kata Pak Pendeta. Injil. Nah, itu bahasa Indonesia. Sebentar. Pak Pendeta, datanya di Indonesianya original begini. teks. Pak Pendeta. Nah, bahasa Indonesianya Kang Dito. Injil. Bisa dengarkan dulu saya Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta lanjut. Kang Dito tadi menunjukkan original teks. Paham original teks? Kita mendapatkan terjemahan itu Pak Pendeta dari original teks. Iya. Nah, kenapa bisa original jadi teks. sabar dulu Pak Pendeta? Kenapa bisa jadi Injil di situ? Original teksnya apa? Ah, gitu kan? Itu belajar. Coba Pak Pendeta, tunjukin kepada kami original teks. Paham nggak? Original Ya. teks sampai jadi Injil. Silakan Pak Pendeta. Bukan terjemahan yang kami butuhkan. Kan yang atau tidak kalian saya bantu? tanya. Mau saya bantu? Sebentar. Loh, gimana nggak dikasih kesempatan ngomong Oce lebih banyak? Ya enggak, Ditanya lalu jawab itu tidak sendiri. sesuai, Pak. Gimana sih? Tidak sesuai Waduh, karena Anda menunjukkan bagaimana terjemahan. pendebat Islam model begini? Ditanya jawab sendiri, ketakutan tuh namanya. Coba tenang. Kasih saya 1 menit. Oke, silakan. Ini kan Pendeta kok Injil. framing. Ya, lihat pendeta apa Injil. Lihat ini Injil. Ini bahasa Ya. Indonesia. Ini Yoi. tulisan Indonesia Injil. Nah, ini sudah baku. Ini sudah baku. Nah, kalau kita bertanya etimologi kata, ya kata Injil yang ada dalam Alkitab kami, ini diambil dari kata Euangelion. Terus? Euangelion diterjemahkan ke bahasa Inggris Gospel, ke bahasa Indonesia Injil. Nah, kalau ada perubahan di Bisa kemudian ditunjuk hari, literasi, Pak. lo ini kan jelas. Literasinya dari gospel ke Injil, dari Evangelion ke Injil itu bisa nggak ditunjuk literasinya, Pak? Ya bahasa aslinya kan memang Evangelion. Nggak, itu Tulisan ngarang bicara namanya. bahasa- Kalau misalkan mengatakan Evangelion itu berubah jadi gospel, berubah jadi Injil, itu ngarang jadinya. Nah, dia kan ke bahasa Indonesia. Nah, Coba nih kita lihat cek nih. original Ini teksnya bahasa mana, Pak? Yunaninya. Evangelion ya. Nah, original teks ini. Nih. Ya, terus? Nah, itu Evangelion. Nah, Evangelion. Ini originalnya. Nah, ketika ke Indonesia dia jadi diterjemahkan Injil. Masalahnya di mana? Ya, udah dipelajarin Pak problemnya? Pendeta, izin. Udah dipelajarin Pak Pendeta kenapa bisa jadi Injil? Ya di situ? jelas udah. Oh, dapatnya dari Maka mana? sebelum Fandi lahir ini sudah dipakai kata Injil. Sebentar, Injil Udah itu bahasa apa dipelajari. tadi Pak Pendeta? Injil bahasa apa? Bahasa Injil Indonesia. Itu dapat dari mana literasinya? Loh ini tadi nih. Kan dari tadi sudah kasih tunjuk literasi yang mana Literasinya tadi. dapat dari mana? Injil itu bahasa Indonesia itu literasinya dari mana Pak Pendeta? Iya. Ya kalau lihat, ini kan udah jelas ini. Makanya gini. Kalau kalian cerdas, kalian kan gini. Di dalam ilmu linguistik itu ada namanya etimologi. Nah, kalau tanya etimologi, baru saya jelaskan etimologinya. Nah, serapan. Nah, bahasa Indonesia menyerap kata Injil itu dari mana? Ya, Dari mana bahasa Pak Arab. diserap? Injil itu Nah, kan itu bahasa benar. Indonesia kata Ya Pak. diserap dari ya itu untuk yang umum, secara umum. Iya, diserap diserapnya dari bahasa apa Arab. Pak? Diserapnya dari Nah, ya betul. Kan iya udah saya jelas diserap dari bahasa dari bahasa Arab. bahasa Arab. Injil Bukan diserap. bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, diserap. Dari tadi dong Jojo. Yes. Aduh. Iya, makanya Ternyata diserap dari Injil bahasa itu- Arab. Tetapi yang kalau yang di Pak. Bible punya, Pak Pendeta, di sabar. Bible, ketika Sabar, saudara Bible bilang, Bible itu Sabar ya. Injil di dalam original teksnya apa? Iya, Original teksnya Bible itu Evangelion. Oke, Pak Pendeta izin, Pak Pendeta. Ya Saudara. silakan. Dari tadi izinnya banyak sekali. Oke, Pak Pendeta, itu dari bahasa Sopan apa? sekali. Dari bahasa apa tadi diambil itu Injil, Pak? Dari bahasa Bukan dari bahasa. Sebentar, bukan dari bahasa, tapi diserap. Jangan lupa kalimat serap.
diserap dari bahasa Arab. Terus ini harus belajar ini pendeta di sini. Ya, Izin Pak Pendeta diserap. kami ajarin ya. Iya, Izin kami ajar. silakan. Silakan Kang Dito, diajarin dulu. Nah, sekarang Oke. gini. Udah diem dulu. Ngoceh mulu, nggak berbobot. Nih ya, Roma 1 nomor 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Tuhan. Nih ya, kita cek nih, kita belajar begini Pak ya. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Loh, nih dalam Injil ini apa ini? 20 apa ini? Evangelion ya. Oke, yang ini dalam Injil Evangelion, karena Injil adalah nih Injil adalah apa ini? Emi. Loh kok beda-beda Pak ya? Kok beda-beda ini? Dalam Injil tadi Evangelion, karena Injil adalah ini di sini Emi. Oke, kita kasih dalil lagi yang lain untuk kita ajari lagi Bapak Pendeta yang terkasih, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Roma 2 nomor 16. Nih. Sebentar, saya koreksi dulu. Emi Sabar, itu. diajarin dulu Pak Pendeta, diajarin Sebentar, dulu. Emi itu kata kerja. Nah, itu salah. Emi itu bukan Injil. Emi itu kata Sabar. kerja, artinya adalah. Pak Pendeta sabar ya. Tambah Selesai dulu. Nanti selesai baru ditanggapi. Pendeta muda ternyata. Sesuai dengan ini. Nah, Injil Evangelion. Nah, nih. Evangelion. Original teksnya yang mana? Nih tak tunjuk ini Evangelion tuh. Evangelion itu 2098. Nih tulisannya kan begini nih. DC. Ini tulisannya nih original teksnya Evangelion nih. Aduh, iya. Evangelion. Kalau yang Arab ini lisan kita Injil. Kemudian di bahasa Indonesia kan Injil, bukan Evangelion. Pemahaman literatur yang valid, originalnya ini Injil, diterjemahkan ini Injil, atau yang Evangelion menjadi Injil? Coba dijawab dulu. Coba dijawab dulu. Yang original Yang pertama, ini? Oke, saya pertama koreksi dulu. Kata Emi itu kata kerja dalam bahasa Yunani yang artinya adalah. Nah, itu. Jadi bukan Evangelion, salah. Euangelion. Itu bukan V. Jadi Euangelion. Evangelion. Oke, nggak apa-apa. Ya. Dikoreksi, itu pemahaman kita membaca. Nah, yang Emi Ya. ini diterjemahkan dalam LAI dengan Adalah. Injil. Bukan dengan Injil. Dengan salah. Injil. Adalah. Coba baca. Coba Bukan. tunjukkan di buku Injil. catatan Bapak. Nih, maksudnya nih, gini. tak buka kamera lagi. Iya. Ini terjemahannya yang itu. salah. Apakah dia mau jujur atau tidak? Nih, tak buka Enggak, lagi. Emi itu artinya adalah. Oke. Terus kenapa ada Injil lagi? Ya kan Injil adalah, konteksnya baca di situ. Injil adalah Roma 1:16. Nah, coba jujur. Jangan mengalir. Di situ kan jelas Injil adalah. Oke, Baca Evangelion, Emi. Nah, Dengarkan jelas. dulu. Injil. Nah, ya, Dengarkan silakan. dulu. 26 ya, 26. Oke, nih. Terjemahannya ada 2 Injil atau cuma 1 nih? Sebab Mana aku lagi keduanya? mempunyai sebab aku mempunyai yang kokoh dalam ini. Nih ada Injil nih. Nih, kelihatan nggak Pak? Ya. Tadi yang di Iya. original teksnya kan cuma Emi. Yang ini tambahan Mana atau ada bukan? Emi? Nah, makanya gini, Adalah kan bahasa Emi Yunani. tadi. Betul. Nggak usah jelasin dulu, Makanya bahasa dengarkan Yunani. pertanyaan saya. Nah gini, Udah nggak usah di dalam ngeles. Gini original loh. teks. Aduh, Gini, nggak di mau dalam nggak mau gantian original loh ini. teks. Kalau udah kepergok ya kan, dalam original teks ini loh. Dalam Injil ini yang artinya tadi ini Evangelion, oke? Nah,
Ini di terjemahan ada lagi, karena Injil adalah di sini. Nih, 15:10 ini Apa? Emi. Injil adalah. Mana? Coba lihat Emi itu. Coba lihat, ditunjukin benar-benar jujur kata Emi itu. Ah, lihat. Ini loh. Buka yang Emi. Coba lihat. Itu imperatif, bentuk kata perin. Nggak yang Emi. Sebentar. Apa? Emi itu bahasa Yunani. Itu kata kerja. Itu adalah. Nah, kata Emi itu adalah kata kerja. Itu Lalu kan Injilnya leksikon. dari mana? Injil apanya yang dari mana? Ini loh. Adalah Iya, kan. Injil, karena Injil adalah. Iya kan, saudara baca original teks bisa baca enggak? Nih, Coba lihat Injil. original teksnya. Nah, coba buka Ini loh. original teksnya. Ini Emi. Nah, jangan dipenggal-penggal gitu. Ya, Emi itu artinya adalah. Lalu Injil ini dari mana? Injil itu Injil apanya? tambahan itu. Ini loh. Lah. Mata dilihat nih. Injil adalah. Mestinya Injil ini ditulis Kang Dito, mestinya Evangelion Emi mungkin begitu ya, harusnya kan? Kalau memang Injil kan? Lihat Nah, sekarang ketawa gini, dalam saudara kebodohan dia. tertipu. Dia ketawa dalam Nggak usah kebodohan. gini. Saudara tertipu karena saudara tidak bisa membaca leksikon dengan benar. Nah, itu kan hanya memberi rujukan bahwa di dalam bahasa Yunani itu seringkali itu ada satu kata itu langsung bisa merujuk pada subjek dan predikat. Nah, misalnya, Jangan sok pinter. Jangan sok pinter. iya, enggak, bukan so pintar. Ya, Bahasa makanya Yunani dengarkan. begitu. Dengarkan. Yang diterjemahkan Gitu. dengarkan Misalnya dulu. gini, saya kasih tahu. Misalnya gini, kata luo. Diam engkau, enggak ada otak. Ini loh, karena Injil adalah, Injil ini ndak ada di leksikonnya. Leksikonnya cuman adalah. Kalau Lalu kenapa? kamu tanya, Lalu pakar bahasa kenapa Yunani, ada kamu Injil di diketawain, sini? kelihatan bodohmu, enggak kelihatan bodohmu. Bahasa Yunani itu, jadi ke bahasa Yunani itu satu kata itu di dalamnya itu bisa ada subjek dan predikat. Gitu. Ntar, Oke, tak Pak Pendeta. tampol. Udah turun. Ntar dulu tak tampol. Enggak, makanya Tak tampol Kalau dulu. membaca Nih. bahasa gini loh, Ini. saudara mempelajari bahasa Oke. bahasa Yunani, saudara mengkritik bahasa Yunani, tapi saudara tidak paham gramatikalnya. Hancur nanti Kang Dito kalau masuk ke sini. Biarin. hancur dia. Biarin. Tak tempeleng aja sekalian. Congor-congor babi. Enggak, Kau diam dulu. Pemakan babi ngomel kemana-mana. Kau pikir kita nggak belajar bahasa koi negeri? kan mulai hujan. Sabar Pak Udah Pendeta, lah. sabar. Kau dari tadi nggak bisa diatur. Yang tidak sabar itu Kang Dito, Sabar Pak menghujat. Pendeta, sabar dulu Ini ya. ini karena tuduhan muncung kau tadi, ya. Bagaimana kami tidak mempelajari? Kasihan. Dengarkan. Loh, yang kasihan itu kau loh, penipu. Ini lagi kubuka, ya. Apakah adalah di sini ada evangelion lagi? Evangelion lagi. Nih, evangelion. Di sini ada Dumanis, for of a God ini ya, bahasa Inggrisnya. Garteu, terus yang mengarah kepada adalah Emi. Ini. Aduh, Kok cara ketawa? bacanya aja buat saya ketawa. Enggak, bacanya lucu aja. Dito mulai panik. Memang banci. Banci. Nggak ada dia jadi pendeta nggak ada banci. Sabar dulu. Saya membuktikan bahwa congor-congor orang-orang banci ya, pada saat dibukakan tentang kebenaran dia tertawa. Ini nih ada Emi. Emi ini ada evangelion lagi nggak? Evangelion lagi ada nggak nih? Nggak ada. Dasar penipu kau. Dibukain kok malah menertawakan aku bacanya. Aku cuman mau nunjukin kan ada di atas itu. yang atas ini, yang di sini, yang ku maksud tadi, yang di sini nih. Injil adalah, ini kan langsung leksikon nih, Emi nih. Terjemahan bahasa Indonesia, ini ada Injilnya. Itu kan dua Pada kata. tolol kalian Injil semua adalah, kan Kristen dua serius kata. deh. Pada goblok semua kalau ngikutin para Itu kan banci dua jadi- kata. jadi Injil pendeta. adalah kan dua kata. Harusnya dua kata. Aku teman-teman tampilin Kristen. tadi. Iya teman-teman Kristen coba dengarkan baik-baik ya, sabar ya Bang ya. Yang kalian tuhankan ini memang betul ya Nabi kami, Nabi Isa. Bang Andre. Tidak sama itu.
Enggak, soalnya Injil itu diturunkan kepada Nabi kami, Nabi Isa, bukan kepada Yesus. Itu berasal dari bahasa Yunani, Evangelion. Ya, di dalam arti Injil itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Berarti kalian mentuhankan Nabi kami dong kalau Dari menggunakan mana Injil. bahasanya itu ya? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab Ah, suci itu yang diturunkan salah satu kepada bagian Nabi dari Isa kitab suci agama itu adalah Kristen. Injil. Itu baca nomor dua, salah Iya, satu nomor bagian 2 karangan, Injil karangan Matius, karangan nih Bang, karangan. Jadi salah lagi. Injilnya Kristen itu Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas. Sinoptik tambah artinya apa? menyimpan Sinoptik itu gaya ya? penyajiannya karangan, gimana sih? Sinoptik tambah artinya apa? Kalau misalkan kalian itu mau mentuhankan Nabi Isa, silakan kalian ambil, tapi tuhankan Nabi kami. Kan gitu. Tahu, nggak paham. Lanjut Kang Dito. Itu Iya. salah satu berasal dari kitab suci agama Kristen. Perjanjian Udah, baru. diam dulu moncongmu, diam dulu moncongmu. Kenapa Dito? Nih loh. Kejang-kejang. Bukan, saya lagi mengedukasi publik. Kalau kau yang udah terlanjur tolol, Kamu itu membodohi publik, kau bodoh-bodohi penonton semua. Itu masalahnya. Diam dulu Bang. Sabar, Di sabar, sini. sabar. Pak Pendeta sabar ya. di Saya sini, di naikkan. sini. Bodoh-bodohi. Bang Drek, diam dulu Bang. Biar diselesaikan Kang Dito dulu. Lanjut Assalamualaikum. saya dikit aja, lagi di bawah, lagi nyetir saya, lanjut aja. Oh, siap. Silakan Kang Dito, dibesarin layarnya Kang Oke. Dito. Mon, Siap, aman. ini Al-Quran kitab suci kami orang Islam. Di sini ada yang kita baca Injil. Ini Al-Quran nih. Yang kita baca ada Injil. Diterjemahkan di sini alfabetnya INJIL sebagai bahasa Indonesia. Ini dulu pahami. Jangan pura-pura tolol. Kan? Ya. Kalau Pak PT Suwat masih ngeyel, jangan sampai Anda saya datangin saya tempeleng. Ya, membodohi publik. Ya, kita mau diskusinya serius karena ini tentang kitab suci. Kitab suci kami, kita baca, ini ada Injil. Diterjemahkan di bahasa Indonesia, INJIL. Juga kita baca Injil. Sementara di tempat kalian, ini Evangelion, ya kan? Nih. Di sini dalam Injil, tapi original teksnya Evangelion. Siapa pemilik aslinya? Sesuai dengan yang dibacakan Injil diterjemahkan Injil, atau Evangelion menjadi Injil. Ya. Jangan kau bodohi umat kalau ngerasa jadi pendeta. Ya. Kalau cuman mau diskusi, kenceng-kencengan suara, mending kita offline. Kalian, tangan saya ini suaranya tepak gitu ya. Heran kali ngaku pendeta banci. Nah, itu pemahaman untuk teman-teman publik ya. Al-Quran yang kita baca ayat sucinya ada lafaz Injil. Ada lafaz Taurah. Jelas-jelas original teks Al-Quran yang berbahasa Arab sesuai dengan yang diterjemahkan. Jadi yang diterjemahkan ini menyerap daripada original teks. Pemilik original teks adalah Al-Quran. Diserap menjadi bahasa Indonesia, Injil menjadi kepemilikan karena kosakata bahasa Indonesia minim. Nah, datanglah jemaat iblis aliteng, Evangelion diterjemahkan Injil juga. Maling atau gimana ini? Mau pinjem atau maling ceritanya? Maling ya? Udah jelas itu maling. Udah tahu maling nggak ngaku. Diapain enaknya? Tempeleng nggak nih? Itulah cekan-cekan tuh si maling. Jadi kalau itu menjadi bahasa nasional bahasa Indonesia, Evangelion dalam pemahaman literatur kalau mau ngambil dari terjemahan bahasa Inggris, kenapa nggak ngambil gospel? Kenapa nggak ngambil Bible?
Emang umat plagiat kalian itu. Jangan kalau diskusi tolonglah. Kalau hanya membuat jengkel orang, menghakimi, jangan seperti itu. Kalian di atas tanpa ada literatur membicarakan sesuatu yang kosong, pertanggungjawabannya itu berat. Ya. Berat. Kalau sudah menggunakan memaksa Injil yang diterjemahkan dari bahasa Arab, dari Al-Qur'an menjadi kosakata baru, ya kalau udah tahu nanti akan bentrok, ngapain diambil? Kalau memang nanti akan bentrok, iya kami pinjam, itu lebih baik gitu loh. Daripada paksain, udah gitu melenceng kemana-mana. Hanya bermodalkan suara digedein. Kalau mau gede-gedein, aku bisa lebih gede suaranya. Tapi nggak kayak gitu. Substansi kita diskusi itu bukan mau yang kayak gitu. Ya. Biarpun pendeta, biarpun romo sekalian. Coba menjadi guru yang baik, jangan hanya membantah karena iman. Kalau sudah di dalam literatur, Yesus disalibkan, perikopnya, ini menurut siapa? Oh, menurut penulis. Pertanyaannya, penulis itu ada di tempat kejadian atau tidak? Penulis ini ada di lokasi kejadian atau tidak? Yang menggambarkan dia ada di tengah-tengah dua orang yang disalibkan, ngobrol. Tuh, disalibkan aja masih bisa ngobrol tuh. Siapa yang ngelihat? Siapa yang denger? Apa ada yang dengerin di bawahnya? Kamu ngobrol nih bertiga nih, Yesus di tengah, kanan dan kirinya orang yang disalib juga. Siapa yang denger? Itu loh. Jangan dipaksakan pemahaman, apalagi kalian murtadkan saudara-saudara saya. Kalian murtadkan saudara-saudara kami yang tidak tahu tentang Bible kalian. Jemaat iblis itu merujuk kepada orang-orang yang menyebut dirinya orang Yahudi, padahal di situ dikatakan Yahudi rohani. Tadi Kang Dito, itu kenapa seolah-olah di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7 itu mau dikaburkan sama teman-teman Kristen termasuk Bapak Pendeta tadi? Ada apa dengan Keluaran 23 nomor 7? Kenapa takut kali untuk dibahas hal tersebut? Lanjut. Iya, memang landasan dasar menjadi pendeta itu harus pinter. Dituliskan tentang apa tidak boleh kawin dengan mama atau ibu. Enggak gitu, Makanya Edis enggak itu menjawab, saya tanya. Enggak itu yang saya tanya. kalau begitu Coba itu taping saya, teman-teman di kalau bawah. begitu saya, Coba dengar dulu ya, tengok ya, taping teman-teman di bawah. Yang saya tanyakan, di mana larangan dari Yesus mengawini mama kandung, atau mana ayat dari Bible yang melarang kalian mengawini ibu kandung? Di Bible atau dari Yesus saya tanya? Kalau di dalam Alkitab di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang apa Yesus dia berkata begini dalam salah satu ayat itu. Ada atau tidak ada dari Yesus larangan kalian untuk ngawini mama kandung, ada atau tidak ada, gitu aja lah. Gak usah panjang lebar kita. Ada atau tidak ada, Ampi? Ampi, ada suara kusal. Ada. Si Anpi lagi ngapal mungkin ini dia bang. Perjalanan ini. Ada nggak, Ampi? Malam. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu longor begini. Daripada sakit hati, lebih baik oten diseruduk babi. Biar tiada debat lagi. Kecewa hatiku. Kau sembah manusia. Putus lagi sarafmu, putus lagi akal sehatmu. Sayangku mendengar hanya karena nafsumu dan didorong rasa malasmu. Kau menyembah manusia. Kecewa hati, terluka
melihat longormu. Bang Paru, nanti aku kan ini sini asar kan bentar lagi kan. Aku nanti nggak mau di paling depan Bang ya. Takutnya nanti pas ku taruh gini keluar suara Abang kan lagi nyanyi gitu, ketawa pula imamnya kan. Bang, mute. Ya mute kan siapa tahu terbuka mute-nya. Ini lagi bukti teman-teman ya. Bukan saya yang turun dari Komal Edis, tapi saya di-kick. Oke, sekarang gini, kamu tidak saya berikan ruang untuk pansos di sini. Sekarang kembali ke tema awal. Dikurangi sampai apa? Dikurangi sampai apa, Baru? Satu ayat dalam Bible. Kalau saya jauh di bawah sana. Diturunkan kan? Diturunkan. Sekarang apa jawaban Edis ketika ditanya mengawini mama kandung nih? Bukan ini. Ini dia nih. Udah panik dia. Lanjut terus katanya. Gak ada. Terus dia fitnah karena dia tidak bisa ngomong lagi, tidak ada bahan argumentasi lagi. Dia ngomong sembarangan. Dia bilang saya pansos. Nah, dia bilang pansos. Tengok teman-teman, follower saya teman-teman. Followers yang hampir 150.000, dia bilang pansos. Pakailah akal kalian. Memang dia udah nggak sanggup lagi diskusi ke Babang Farouknya. Dia sudah mengatakan tidak ada. Oke, Drex, selamat bergabung Drex. Ya, Ya, Islam Kristin. Kristen. Oke, silakan dijawab Drex. Adakah larangan dari Yesus untuk kau kawini mama kandungmu? Ada. Di mana tertulis, Dinda? Kita ke 10. Kita ke 10. Kenapa? Kitabnya kau baca, kitab apa, ayat berapa? Tenang. Jangan ini kejang-kejang ya. War. Iya, ini siapa syaratan diri nih? Apa? Kamu rentenir kan? Nggak ngomong kau kayak mana kau tuh? Ngomong lah kau. Capek Bang Faruk nunggu. Kau pikir kau pendeta? Kenapa? Kok kejang-kejang? Ya silakan Dinda, dicari datanya Dinda silakan. Sabar Di kitab Dinda. apa sudah tulis? Sabar. Yaudah, nanti bangunin aku ya kalau udah ketemu ya. Iya, tidur lah. Ntar aku bangunin, aku yang bangunin gak bang soalnya. Mak, dah 8 jam Bang Faruk tidur. Satu minggu kemudian. Keluaran. Kok di mute? Kenapa di mute? Keluaran 20. Syair dong, diberkatilah Bang Tibu. Oh, kitab Keluaran itu perkataan Yesus ya? Perkataan Allah, congor. Yang saya tanya Yesus Dinda. Nah, mengelak kan? Yesus dan Bukan Bapa itu mengelak. adalah satu. Aduh, longornya kau Ten.
Yang saya Udah. tanya Yesus. Kejang-kejang, bukan kejang-kejang. Oten, sadarlah Kejang-kejang. Oten. Udah aku bilang, Gimana? kejang-kejang Ada kok nggak Faruk, perkataan kejang-kejang. Yesus? Udah aku bilang, Makan babi banyak cacing pitanya itu loh. Nih, bukan naiknya, tunggu, sabar. Biar kau jangan kejang-kejang. Perkataan Yesus ya. Ingat Sabar, pertanyaannya. Bang nih, Farouk. jangan kejang-kejang. Besarkan, Perkataan besarkan, Yesus. besarkan. Ini besarkan. Besarkan dia teman-teman. Moderator besarkan dia. Nih. Ini Faruk. Ya, di mana tuh tertulis? Ini ayatnya ini. Nggak perlu kau tahu ini. Iya. Lo Ini. diskusi apa kok nggak perlu kau tahu? Nggak perlu tahu diskusi Sekarang apa kau itu? tanya. Aja kok diskusi Udah. apa kok kayak gitu? Nggak perlu kau tahu, nggak perlu kau tahu. Batungki lah kau. Aduh, ya Allah. Jangan aja kayak gitu. Ku tanya datanya di mana, nggak perlu kau tahu katanya. Ya kayak gitu diskusi Dinda. Kok nggak ada kau? Orang nanya data nggak perlu kau tahu. Tapi Bang Faruk, dalam keimanan mereka tuh Bang Faruk, kawinnya gampang Bang Faruk. Di Matius 19 nomor 4 atau 5 Bang Faruk, yang katanya itu meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Cukup itu syarat mereka Bang Faruk, meninggalkan kedua orang tuanya. Mudah kok. Oke, Jimmy, selamat bergabung Jimmy. Iya, selamat siang Bung Faruk. Nice sekali loh Dinda. Kenapa? Noise sekali, noise. Ada penyaliban di sini ya? Noise. Framing ini framing. Framing, Bung Faruk, Framing. Orang bertanya kok framing, cuman. Noise, Lagi di jalan. Noise, Ya loh, noise, Bang. Noise. Oh, oke, nantilah saya naik lagi ya. Bentar lagi sampai. Jangan bilang noise, Bang. Framing tuh Bang Farouk. Masa bilang noise framing, ya nggak aja. Oke, ada Tansa. Oke, Kakak, selamat bergabung Kakak. Kakak. Tansa, selamat bergabung Tansa. Lucu kali memang Oten diskusi ya. Di mana tertulis itu, nggak perlu kau tahu katanya. Walah Ten. Oh Bang Faruk, dia tadi kenapa dia bilang nggak tak kasih tahu Bang? Dia pakai ChatGPT Bang, pakai AI. Oke, ini siapa nih? Naikkan lagi moderator. Sugesti. Naik sugesti. Oke, assalamualaikum Bang Acilis sama Febriantigo. Waalaikumsalam Bang Faruk. Semoga Ya, sukses silakan. Bang Faruk ya. Mantap. Amin. Doain Lanjutkan selalu Bang ada. Faruk. Insyaallah Bang, insyaallah. Mantap, semangat selalu Bung. Oke, aku turun dulu ya. Ini ada kerjaan dulu sebentar biar pantau dari Ya, bawah. Bang Febri. Siap, makasih banyak Bang Febri ya supportnya ya. Syukran, Iya Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan lagi moderator.
Assalamualaikum Sadio. Oh, asar kurang Sadio ya. Ya kan lagi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang